Hai Sobat-Sobat Elohim Radio, jam 16.30 tepatnya hari Sabtu ya. Ketemu lagi menemani teman-teman yang lagi mendengarkan di Spotify dan juga YouTube channelnya Elohim Ministry. Satu podcast yang menarik melebihi 3, 2, 1 close the door. Inilah langsung dari studio Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Wow. Keren. Semangatnya Harus semangat. 55. 66. Suruh keprok ya. 55. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, puji Tuhan. Baik dong. Baik ya. Baik. Luar biasa Seperti ini. aku saat ini kan baik. Seperti ini kan mati lampu ya sayang. Ya, saya. Ke Jamil ya. Nasar. Oh, kan. Teo apa kabar Teh? Puji Tuhan, aman. Aman ya. Terkendali lah ya. semua. Terkendali semua. Kehidupan pasti ini. baik-baik. Baik-baik saja ya kan. Betul. Menemani teman-teman semua nih yang lagi mendengarkan di Spotify dan juga melihat secara visual juga di YouTube Elohim Ministry ini ya. Ada bertiga nih, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang Ya. Trio apa enaknya ya? trio service. Rumah saya. bukan ya berarti. Bukan ya. Ya Bukan udah, oke ya. Di situ Iya, kita promo. nggak punya nama ya. Nggak punya nama Ya, kita. kita bersama kami bertiga, trio tidak bernama. Tidak bernama, yang akan unknown. menemani apa namanya? Kalian semua lah di rumah. Ya betul. Ada pantun kayaknya nih. Loh, kok pagi-pagi, sore-sore kayak gini nih udah ditantang. Saya. Pagi-pagi apa sore-sore nih? Sore tapi ini pagi masih ya. Oh iya, soalnya gelap misalnya. Oh iya, segmen awal masih ya. Segmen awal saya sudah dikasih target. Sungguh ya. Saya punya pantun. Oke. Bukan pantun sih, pepatah ini. Pepatah, 2 patah, 3 patah. Iya. Patah-patah. Kok nggak lucu? Pepatahnya. Ada talas, ada ubi. Cakep. Pepatah. Oh, pepatah ya. Pepatah. Maaf, kok dicontekan ada ubi ada talas ya? Oh iya kebalik berarti. Kebalik. Makanya jangan dicakepin dulu. Oh iya, oke. Ada ubi, ada talas. Oh iya, nggak enak ya, nggak ada Ada cakepnya. cakepnya tuh nggak enak deh, ya kan. Semua itu harus ada cakepnya ya Oke. kan. Ya wis, Ya, kasih cakep aja ya. Oke. Cakep. Belum. Ada ubi, iya. Ada ubi, ada talas. Aku cakep. Cakep. Ada ubi, ada talas. Cakep. Ada budi, ada balas. Oh, ada budi, ada balas. Jadi Ada kalau balas. apa namanya udah diberikan harus ada balasan. Nah, itu poinnya. Kira-kira ada budi, ada talas nggak kira-kira? Enggak. Enggak ada ya. Soalnya enggak dibales. Ada pisang goreng tadi kayaknya ya. Waduh. Betul ya. Wah. Enggak ikut-ikut saya kan. Ya enggak ya. Ikut ya. Aduh. Iya. Ini kayaknya udah selesai di saya. Itu Iya. artinya apa sih yo? Aduh, enggak tahu sih Mas. Kalau Mas Adi ngomong, tapi kalau omonganku ini Mas, artinya apa yang kita beri harusnya ada mendapat balasan. Kalau yang kita beri baik seharusnya Mas Adi ngasih baik ke aku juga. Oh iya. Kalau Mas Adi mukul aku ya seharusnya aku mukul Mas Adi juga. Tak tangkis. Loh. Bukan itu maksudnya. Duh, kan Kalau gitu. kita mukul terus balas pukul bukan kayak gitu. Ini hal yang ada budi ada balas itu hal yang baik, positif gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan nggak diajarkan seperti itu. Masa orang yang lain udah baik, Ya. ya kalau udah baik ya aku balas baik. Tapi dia kan nggak pernah baik sama aku. Wah, Oh iya ya. nggak seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus menghargai, respect sama orang siapapun itu. Menghargai, gitu. respect Nah, gitu ya. respect. Menerima orang lain apa adanya. Nggak, aduh. Jadi nggak pilih-pilih gitu loh. Nggak pilih-pilih. Mas Adi. Iya, jadi ya karena yang baik Adi ya, aku baiknya sama Adi, sama Theo nggak seperti itu. Oh. Tapi kita boleh belajar untuk menghargai orang lain tuh bahwa diri kita, bahwa orang lain tuh semua sama gitu. Yang pertama artinya menghargai itu menerima orang lain apa adanya, memperlakukan orang lain juga dengan baik dan benar. Itu. Baik dan benar. Ya, Kalau baik tidak benar nggak boleh berarti ya. nggak boleh, harus benar-benar tulus, serta memposisikan orang lain tuh sama dengan kita. Itu artinya untuk kita respect gitu ya. Iya sih, bener juga Mas Bud. Karena kita juga kan manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, tuh. Karena kedudukannya di mata Tuhan kita itu kan sama. Sama. Iya, nggak ada bedanya. Sama-sama, kita sama-sama. Lanjut. Gitu. Iya.
Tapi emang kita sama dan Tuhan itu memberikan kasihnya kepada semua orang dan Betul. bahkan Tuhan itu sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, Masa kita iya juga sih ya. Masa Iya. kita yang manusia gini nggak bisa respect sama each other kita. Oke, itu. that's right. So, That's right. Karena memang di setiap di luar sana, ya Yes. kan, teman-teman itu kalau dengan circle-nya, Circle. Oke. ya itu teman-teman baik gue, ya aku juga akan baik sama mereka aja. Iya. gue sayang sama lo. Nah, gitu. Yang lain enggak gitu kan. Cuman kamu aja. Nah, tapi gue sayang sama lo itu harus ke semuanya. Ke semuanya harusan ya. Betul. Karena itu tadi disampaikan oleh Mas Theo. Kita sama. Kita semua sama. Iya. Kita sama-sama. Udah ya nggak ini? Udah. Tuh. Aku punya ini teman-teman, punya teringat nih tiba-tiba ya kan. Teringat satu kisah. Gitu ya. Iya. Kisah ini ada satu kisah di kantor ceritanya nih. Ada seorang perusuh kantor gitu. Pesuruh. Sorry. Pesuruh apa ya? Kalau misalkan sekarang mungkin office boy gitu Office ya. boy. Nah, ini tuh ceritanya seorang atasan ini nyuruh office boy-nya untuk melakukan sesuatu loh. Tapi si office boy-nya itu seneng. Kenapa kok seneng? Karena si atasan ini kalau biasanya fotokopi gitu kan. Enggak. Dia tuh ngomong, "Mas, tolong fotokopikan." Wih, menyentuh. Menyentuh ya kan. Terus kemudian selalu ada, "Mas minta tolong." Terakhirnya terima kasih. Ya, gitu-gitu loh. Padahal kalau office boy-nya ini padahal merasa lupa, Bapak itu bisa loh nyuruh saya aja gitu, enggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi si bapak ini, si atasan ini menghargai orang ini, ya kan, menghargai. Nggak lihat kok itu, jabatannya nggak setinggi saya gitu kan. Tapi ya tadi melihat semua itu sama gitu, cuman beda di posisi kerjanya aja. Padahal kita satu sama manusianya gitu. Itu menghargai artinya ya berarti. Wih, keren banget ya Mas ya. Karena dari kisah ini malah orang yang seharusnya kadang-kadang punya posisi yang lebih tinggi daripada yang lain, dibedakan tergantung jabatan, usia, tapi mereka itu masih punya rasa menghargainya kepada sesamanya. Itu poinnya dengan perilaku seperti kata-kata tolong, permisi dan lain-lain tadi. Terima kasih, minta maaf. Itu pun sebuah respect gak sih? Tapi banyak nih orang-orang yang beralasan kalau dia ini menghargai sesamanya atau enggak menghargai sesamanya itu gara-gara lingkungannya. Pengaruh dari teman-teman, lingkungan rumahnya, dari tempat tinggalnya gitu sih. Mungkin Mas Putra atau Mas Adi punya pendapat lain atau tapi pandangan lain. bener teh. Di zaman sekarang ini ya. Yes. Waduh, kalau mau ngomongin tentang menghargai orang ya berat, seriusan berat. Iya. Ya kan, buat apa lo kita ini menghargai orang yang sudah ini vibes-nya ini jelek gitu kan. Waduh, ini sudah orang lain ini menyakiti kita, ya kan? Bikin kita iri hati, bikin kita sakit hati. Loh, kenapa kita harus menghargai orang itu? Kita punya kesempatan loh, kita punya pilihan loh untuk melakukan hal yang sama harusnya ya kan. Tapi ya nggak boleh seperti itu juga, karena sebetulnya kita harus mencerminkan diri kita dimanapun kita kondisi apapun ya Mas Adi ya. Contoh nih kalau kita memang orangnya memang suka ramah ataupun memang orangnya baik gitu ya, di lingkungan yang baik, di kondisi seperti itu kita bertemu dengan orang-orang yang nggak pas sama kita, ya kita harus tetap baik, kita harus punya respect yang baik gitu loh. Meskipun itu berat. Iya, berat. Jangan sampai kita itu ikut aliran lingkungan yang ada di situ. Malah kita harus punya cerminan yang bagus, yang baik. Sih. Jadi jadikan saling menghargai itu menjadi identitasnya kita nggak sih, karakternya kita. Jadi ya gini loh Mas, mungkin ya kalau kita sesimpelnya, kita di jalan masuk suatu kampung atau ada orang-orang gitu kan, amit, monggo gitu kan, permisi gitu loh. Setidaknya itu kan sebuah wujud respect kita kepada orang lain. Tapi kendalanya kalau yang aku temuin sekarang, itu kita kadang-kadang mut-mutan untuk saling menghargai orang. Aku juga sering sih tapi. Tuh. Iya. Tuh.
Iya sih, Ya kan? bener. Kadang-kadang, aduh, banyak orang males ngomong, menghindar. Malesnya apa? Jadinya menghindar, pilih jalan lain. Males nyapa jadinya nyepi gitu kan. Maksudnya menyendiri, nggak Iya, mau apa gitu maksudnya nyapa, gitu. nyepi. Ya, nggak Maksudnya gitu juga. Maksudnya gitu. Iya, terus sama kita di sosial media nih. Heeh. Jari kita kadang-kadang kita malah lihat orang lain yang jarinya nggak bisa diatur, komen seenak-enaknya, nggak menghargai. Iya kan? Pedes nggak sih? Pedes. Pedes gitu. Karet 2 itu teh rasanya Iya, staplesan karet 2. ya kan. Rujak ya. Rujak itu ya. Ya, bener, Step. Enak deh rujak itu. Iya. Kalau menurutku rujak yang paling enak itu. Oh, iya. Bukan bahas rujak, bukan bahas rujak. Kita bahas tapi respectnya Oh, ini iya. tadi. respectnya ini loh. Ya memang di dunia nyata nih, maksudnya kayak memang di kampung ataupun seperti itu ya memang kita harus karena kan kita udah punya kasih nih. Kasih dari kita itu bukan kasih biasa loh, tapi kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Yang memang seharusnya kita sebagai anak Tuhan, apapun lingkungannya, kita boleh berikan kasih itu. Sini ini Ini terbaik nih. Ini. Mau disimpan dulu apa gimana nih? Saya mau belajar nih kalau tentang hal itu. Iya. Karena gini, kok berhenti? Oh iya. Berarti harus lanjut nanti. Berarti yang di rumah ini yang dengerin sama yang nonton nih harus harus ada di sini harus terus. stay ini berhenti tolong dinotis. Oh. Benar, tangannya. Iya. Gitu berarti ya. Iya, karena kita sudah menerima kasih Kristus. Kita harus terus memberikan kasih kita dimanapun kita ditempatkan. Itu. Kita akan bahas yang lebih seru lagi pastinya. Saya mau belajar nih, mau belajar. Kita mau belajar bareng lah ada di Alkitab. Oke. Tenang aja. Jangan kemana-mana nih, yang lagi dengerin, yang lagi nonton di YouTube-nya Elohim Ministry, jangan kemana-mana ya. Kita akan balik lagi. Kemana? Sini aja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora,
kamu lapar ya? Oh salah. Lagi Kamu mikir. mikirin Kelihatan mikir tanggal ya. Iya. Tanggal tua ya. THR ini muncul apa enggak ini? Oh. Sudah bekerja keras tanpa ada THR. Enggak guys. Apa Aku sih, nih apa sih? mikir kan. Mikir kenapa sih orang itu nggak mau gitu loh. Maksudnya kenapa kok masih ada orang yang nggak mengasihi orang lain, nggak respect sama orang lain gitu kan? Kenapa kira-kira ya? Apa ya? Egois mungkin ya mereka. Heeh. Mereka mungkin memandangnya kepada orang lain itu berdasarkan jabatan mungkin. Iya juga sih. Atau mungkin ini ya, kayaknya kalau aku aja dijahatin gitu. Oh iya, ya kan? itu juga bisa jadi loh. Aku nggak menerima kasihmu ya, buat apa aku ngasihkan respectku ke Kenal kamu aja gitu enggak, kan? Kenal apalagi. aja enggak. Iya ya. kan? Nah, atau karena memang itu tadi sih kalau aku boleh tambahin ya, karena memang orang itu belum pernah merasakan kasih. Belum pernah merasakan kasih. Ya belum pernah merasakan dihargai ataupun mendapatkan kasih gitu. Akhirnya dia ya taunya dia adalah hal yang jahat. Ya itu pokoknya. Oh iya gitu. betul juga. Iya betul, sih, betul. iya sih. Kalau kita nggak kenal yang namanya hal baik, kasih, baiknya kita nggak bisa yang ngasih yang terbaik ya kayaknya gitu Iya. ya ke orang lain ya. Tapi kalau kita sudah punya kasih, ya seperti tadi, ya kita pasti akan memberikan kasih pada orang lain. Apalagi teman-teman yang ada di rumah nih. Nah pasti nggak mungkin lah nggak punya rasa respect ke orang lain. Yang kita bahas hari ini. Oh, oke. Apalagi seperti ada contoh nih. Contoh. Contoh di Alkitab nih. Itu kisahnya Zakheus. Zakheus. Ini Zakheus. adalah kepala pemungut cukai. Tahu ya? Ya, kerja di kantor pajak berarti ya dia. Ya di sana Di waktu sana. itu. Ah, gitu. iya. Dia ngambilin pajak ke orang-orang tapi berlipat kali ganda juga. Wah. Dia pasti orang yang paling dibenci sama orang-orang di daerah tersebut gitu. Pada suatu ketika saat Zakheus ini ada di situ dan banyak orang sedang bergerombol tanpa menerapkan Protokol kesehatan. Enggak dong. Jadi waktu itu ya nggak ada. Enggak. Waktu itu orang bergerombol. Karena ada Tuhan Yesus di situ ya kan. Mereka pengen tahu ya kan gitu ya ceritanya, betul ya. Ya, Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus datang, orang-orang berkerumun untuk melihat Tuhan Yesus dan Zakheus ini kepengen melihat Tuhan Yesus juga. Tapi karena dia tubuh yang cukup pendek ya, tidak bisa membuka jalan gitu di antara orang-orang itu. Karena orang-orang juga nggak ngasih jalan gitu. Oh Pasti iya, itu ya, soalnya betul. nggak seneng gara-gara pajaknya yang ditarik Zakheus Ya itu. itu, kan mungkin waktu di sana Zakheus. jangan sampai dia melihat Tuhan Yesus, udah nggak usah kesempatan gitu. Karena orang-orang ini nggak pernah dihargai oleh Zakheus, akhirnya dia pun juga nggak respect menghargai. juga ke Zakheus. Iya. Akhirnya Zakheus ini memanjat pohon demi menyaksikan Tuhan Yesus. Saat dia manjat pohon, naik ke atas pohon, Iya. waktu itu dia nggak sempet sih ngambil buah di pohon itu enggak. Oh enggak ya? Enggak. Karena memang belum berbuah, belum bukan musimnya. tujuannya juga manjat pohon. Oh buat iya, mencari karena buah. tujuannya jelas melihat Yesus. Oh iya. Saat Yesus melihat Zakheus, waktu lewat dia bilang, Zakheus turunlah, aku mau singgah di rumahmu. Secara tiba-tiba coba. Itu pasti kalau dari Zakheus, Wow. waduh gitu ya. Wow. Kaget pasti ya. Iya. Dan orang-orang, loh kok Tuhan malah singgah di kepala pemungut cukai yang menyebalkan itu? Yang jelas-jelas udah Iya, apa udah, ya, bikin stigma buruk lah untuk gemes masyarakat. itu. Nah, dari situ Zakheus merasa, wow, aku yang orang jahat ini, aku dihargai oleh Tuhan, oleh Yesus. Dan akhirnya ke rumahnya Zakheus, Yesus bersama Zakheus ke rumahnya dan akhirnya dari situ Zakheus akhirnya menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau mengembalikan pajak yang udah aku pungut 4 kali lipat ke rakyat yang ada di situ. Wow, dari kata-kata turunlah, aku mau singgah. Di situ ada suatu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Zakheus. Karena Zakheus merasa dirinya yang seperti itu benar-benar dihargai dan
Tuhan respect banget ya sama aku, Tuhan sayang sama aku itu. Akhirnya buat Zakheus berubah. Wih, dari kasih itu membuat perubahan yang besar ya. Dari orang-orang yang emang mungkin pertama Zakheus mungkin nggak punya kasih ke orang-orang. Ya. Tapi gara-gara dia dikasihi, dia bisa menyebarkan kasih kepada orang-orang. Nah. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang belum pernah mendapatkan kasih ke Zakheus, dikasih oleh kasih dari Zakheus, malah orang-orang itu memberikan kasih balik kepada Zakheusnya. Hanya gara-gara perubahannya apa? Saat Tuhan Yesus datang ke Zakheus. Benar-benar. Wah. Berarti singgah gitu ya berarti ya. Singgah terus kemudian numpang gitu kan. Pada intinya itu membawa perubahan yang besar gitu kan ya. Akhirnya kalau misalkan diibaratkan kasih itu ibaratnya kita tuh udah tahu nih kasih itu datang ke kita gitu kan. Kasih itu numpang sebentar lah, masuklah ke diri kita. Akhirnya kita tahu kan berarti oh ini ternyata, dan ya harusnya ini juga yang harus kita bagikan ya, betul ya kayak gitu ya. Menarik tuh. Iya, jadi Tuhan sudah hadir buat kita, teman-teman yang ada di rumah juga, buat kita juga, sudah singgah dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan itu nggak hanya singgah di hati Zakheus loh, tapi di hatinya Mas Adi, hati Mas Theo, hati yang di rumah, hati yang gembira adalah obat. Bukan itu lagu itu. Lupa. Iya, karena kehadiran Tuhan di hati kita masing-masing. Jadi apa sih tujuannya untuk mengasihi ya? Pasti kita harus menyambut dengan rasa sukacita kita karena Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Selain sukacita, menyambut dengan sukacita, kita juga harus bisa memuliakan Tuhan di hati kita masing-masing. Mulai dari hati, pikiran, sampai tingkah laku kita harus kita wujudkan kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Benar, pasti apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, akhirnya kita bawa kedamaian buat sekitar kita. Iya, jadi perilaku-perilakunya yang baik itu menciptakan kedamaian bagi kita dan lingkungan kita. Selain itu juga dari damai membuat kebahagiaan dan kemajuan bersama. Karena lingkungan berubah, contohnya tadi dari Zakheus aja lingkungannya udah berubah. Zakheus udah mulai, ya udah deh aku tebus ini semua kesalahanku dan lain-lain. Dan kita juga saat memberi kasih kepada lingkungan, pasti banyak perubahan yang terjadi. Betul, memberikan kasih itu memang harus jadi salah satu habit ya berarti ya, kebiasaan yang harus kita kerjakan sehari-harinya gitu. Karena kita sudah punya nih kasih Kristus ya kan. Itu yang harus jadi dasar sebenarnya untuk kita bisa menyebarkan kasih Kristus juga ke orang-orang lain. Karena Tuhan juga ngomong nih teman-teman, untuk kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, gitu kan. Sama seperti ini ada nih perintah Tuhan di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah itu. Akhirnya ketika kita punya yang namanya kasih Tuhan, kita menyebarkan kasihnya Tuhan juga ke orang-orang lain, kita punya satu hal yang menyenangkan akhirnya ya kan. Kita punya yang namanya sukacita akhirnya. Kalau ada orang lain ngomongin tentang aku ngasih kamu hal yang buruk, nggak mungkin lah. Kalau kita udah punya kasih itu, kita nggak mungkin ini tak kasih yang buruk juga, enggak. Tapi kita kasih hal yang terbaik itu. Aku sayang sama kamu, kayak gitu kan. Contohnya kalau dalam kehidupan seharian, nggak usah baper. Mas Adi yang baper. Nggak usah baper. Sudah. Iya, oke. Nah, kemudian ini penerimaan dan penghargaan terhadap diri akan mendorong kita menghargai orang lain. Ya, kita tahu lah ini ya, kita punya kasih, akhirnya kita menghargai orang lain. Gitu. Terutama ketika orang lain sekitar kita ini sudah sadar ya kan. Sadar nih bahwa kita tuh nggak bisa, akhirnya sendiri-sendiri nggak bisa teman-teman. Kita tuh akhirnya jadi, kalau bahasa IPS-nya ini kita makhluk sosial. Makhluk sosial. Human itu apa? Manusia ya, makhluk sosial seperti itulah ya. Nah kita tuh juga harus saling mengasihi. Nggak mungkin lah kita tuh sendiri-sendiri tuh nggak mungkin lah. Kita harus saling mengasihi, saling mendukung dan lain-lain. Itulah makhluk sosial tadi. Tapi kadang ya Mas Adi, Mas Theo ya. Aku serius banget nggak mukanya? Enggak ya? Enggak. Biasa aja ya. banget. Tapi terkadang itu kita gini loh. Ya gimana aku bisa mengasihi atau menghargai orang lain. Aku aja gak pernah dihargai. Gimana sih caranya kita sebagai anak Tuhan tuh dapat saling menghargai. Kita ingat aja kisah Zakheus tadi.
dia sudah diterima oleh Tuhan kan. Coba kalau seandainya waktu itu Tuhan cuma melirik aja. Oh ini yang pemungut cukai yang jahat itu. Ya kan? Iya. Kisah itu nggak ada. Iya, Ya kan jadinya. Tapi Tuhan sudah menerima Zakheus. Berarti kita pun juga harus sebagai anak Tuhan nih bisa saling menerima dengan kondisi atau keadaan sesama kita. Itu adalah poin bagaimana kita harus saling menghargai. Karena Tuhan sudah menerima kita, kita pun juga harus menerima sesama kita. Apapun kondisinya, apapun lingkungannya, kita tetap menerapkan namanya menghargai atau respect itu. Gak hanya saling nerima sih, tapi kita harus saling membangun juga. Ya itu yang penting banget nih teman-teman. Jadi kita sebagai anak Tuhan udah menerima teman kita gitu ya. Oke lah, memang aku harus menghargai teman aku, memberikan kasih, tapi kita juga harus saling membangun. Kalau kita ada di kondisi yang kurang baik, contoh nih, Mas Adi pernah nggak ada di lingkungan bukan Mas Adi banget mungkin? Bukan saya banget gitu Ya mungkin contohnya teman-temannya ini ada hal yang tidak baik mungkin di lingkungan yang kurang baik lah. Pernah, pasti kan kalau saya pribadi ya merasa nggak nyaman pasti ya, pasti nggak nyaman. Kemudian ini kalau kalau beda sendiri tuh gimana ya kan? Akhirnya kan kan orang lain akhirnya, waduh sih gitu. Ayolah dicoba Iya ya kan. Kalau misal kamu inilah kan akhirnya nggak nyaman pada diri sendiri seperti itu. Akhirnya nggak nyaman sih ya, tapi kan di situ kita harus tetap menghargai dan di situ poin juga kita harus saling membangun juga. Ya pelan-pelan sih. Pertanyaannya, berat apa enggak ya sebenarnya kayak gitu tuh? Wah, gitu ya. Ya berat sih berat kan ya. Berat. Maksudnya kita tuh harus saling menerima gitu kan. Menerima aja kadang-kadang orang-orang nggak bisa nerima loh. Gitu ya. Kadang kita udah melakukan effort yang lebih ya untuk mengasihi. Kadang kita kita udah tahu nih kebenarannya, tahu nih kebenarannya. Tapi kita tuh tetap ngasih kebenaran itu, tapi orang lain tetap nggak bisa tahu, nggak bisa menerima hal itu. Berat sih memang ya. Tapi memang ya kita harus belajar memang. Harus terus. Harus terus dicoba berarti ya. Iya harus terus terus memberikan kasih, memberikan respect ke orang itu. Pasti ya bukan kita menganggapnya wah pasti nanti dia akan berubah atau itu kan pasti jangka panjangnya. Tapi kita di sini dalam artian kita boleh menerima kondisi lingkungan itu dan membangun kondisi itu. Memang perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Iya. Jadi bagaimana kita merubah kita sendiri terus berdampak kepada lingkungan kita nih, kepada orang lain. Karena kita saat ini aja teman-teman yang di rumah kita aja sudah punya kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan itu, memberikan respect kepada orang-orang sekitar kita. Gitu. Respect kepada orang tua. Oh betul. Oh iya itu loh. Gak hanya ke teman aja respect. Iya ke orang tua misalnya beda dong. Hormati orang tua. Oh ya. Kok contohnya seperti ini ya? Bukan. Menghormati bagaimana kita bertata krama kepada orang tua, mengasihi mama papa, ayah ibu, ayah bunda kita. Punya etika yang baik. Gitu. Wah, seru banget ya kalau kita jadi anak Tuhan seperti itu. Iya, tapi ini sih Mas. Mungkin ini ada kaitannya dengan karakter aslinya manusia. Iya, kadang-kadang kita kalau emang udah mau menerima, mau membangun, mau menerapkan kasih kepada lingkungan kita, ya kita harus redam dulu dong ego kita menurutku. Karena egonya dari manusia kan kadang-kadang manusia itu pengennya aku harus dapat feedbacknya dong. Aku harus diakui dong. Aku harus dihargai. Iya, seperti ini loh. Mas Adi mungkin pernah belajar, Mas Putra pernah belajar. Segitiga Maslow. Iya, di puncaknya itu adalah self actualization. Jadi ya emang itu karakternya manusia juga. Di mana manusia ingin diakui dan lain-lain. Tapi kalau karena hal kasih ini ya jangan kita yang berharap untuk diakui. Tapi bagaimana kasih kita yang kita berikan itu bisa bekerja secara maksimal. Kita bisa respect, menghargai orang lain. Betul. Wow, seru banget ya sore hari ini. Seru banget. Pasti kita belajar banyak bagaimana dari kita menghargai di kondisi sekitar kita yang semakin hari kayak kata menghargai itu semakin apa sih? Itu.
Ngeri ya. Ngeri. Tapi kita harus terus belajar. Teman-teman di rumah Terus juga semangat, harus terus belajar nih ya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita meskipun di luar sana itu banyak banget hal yang mungkin negatif atau seperti apa ya. Tetapi kalau kita sudah punya nih yang namanya positive vibes gitu ya. Positive vibes. Kan gini ya. Positif, Gini bukan ya. itu tadi sila. Oh iya, positive vibes gitu kan. Kita harus bisa menyebarkan itu juga buat orang. Wih, Pasti bahasan Suryani relate banget lah. Relate ya. Relate banget. Udah tadi circle. Ya. circle ya kan. Terus relate. Aku sebentar lagi aku punya sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang Iya, baru. Aku punya tipis. Tipis. Tips. Apa coba? Aku punya tipis. Tipis. Tips manis. Tips manis Tips ya. manis tipis. Martabak. Bukan bikin. Terang bulan. Aku bikin takjil. Tipis manis. Bukan tentang itu lah. Tentang makanan kok. Nanti aja lah tapi. Nanti aja nih. Nanti aja. Oke, enggak apa-apa. Nanti aja nih. Iya. Oh, ya. Tunggu ya teman-teman. Tetap di situ ya. Jangan kemana-mana. Put, apa? Kamu tahu nggak sih kemarin tuh aku ketemu sama temenmu di Batos, jalan sama pacar barunya. Temen yang mana sih? Yang itu. Oh yang itu? Bukannya masih sama yang itu? Aku juga nggak tahu sih, tapi asal kamu tahu ya, cowoknya itu Kurus Jelek ya? Ih gak banget. ampun. Kita lagi ngobrolin siapa sih? Ini temennya Put. Temennya Farah juga. Tapi kita gak boleh mengajak gitu guys. Kita kan juga nggak tahu kebenarannya. Kita harus menghargai juga. Apalagi itu kan teman kita. Kita. Tunggu dulu lah. Bentar, ini lo ada berapa sih? Ada tentang Bentar, itu dibagi dulu. ini lo kan biar ada kita tuh rata. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kan ini sama panjangnya. Ini punya PP, ini punya aku, ini punyamu. Terus ini kan tinggal yang kecil. Kita bagi 3 lah ya. Wah, bisa lah. 3 lah. Kan kita bertiga. 3 bagi 3 harus adil. Iya. Ya. Ngomong-ngomong gitu kan, pernah gak makan bubur? Pernah lah. Bubur pernah? Pernah. Ya Ketahuan gak pernah. Bubur diaduk atau tidak diaduk? diaduk. Gak mungkin diaduk lah. Kamu bayangin aja bubur diaduk itu estetiknya di mana? Mau makan, aku mau cari estetik. Tapi kamu coba bayangin deh bubur diaduk itu rasanya. Ya ampun deh, bumbunya nggak campur kalau nggak diaduk. Gimana sih? Kan mau makan kita. Kamu ya nggak diaduk gitu. Kalau kamu mau diaduk ya makan rawon aja. Kok malah rawon sih? Kan beda pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Bubur diaduk, bubur tidak diaduk. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Benar sih. Gimana? Benar nggak? Damai. Aduh. Kamu siapa? Bagaimana kalau kita makan bakso campur soto? Kita makan sekelompok. Iya, sekelompok. Itu rasa apa sih? Yang Toro enak banget. Ini coklat juga enak. Oh aku maca sih. Bentar deh. Kita semua pada pakai kaos kan tuh, kaos. Kok ada satu yang tiba-tiba pakai jaket? Siapa udah tuh? nggak pesen minum. Maaf ya, aku kan ada acara dadak lagi, jadi aku harus pergi. Gimana sih? Kan barusan dateng. Alasan. Iya, tapi ibunya itu penting banget, jadi nggak bisa ditinggalin. Maaf ya. Masih jam berapa sih? Nggak tahu nih. Sorry ya, aku duluan ya. Bye. Udah asik banget. Apaan sih? Padahal dia ngajak, udah nggak pernah kumpul. Kok gitu sih? Itu kan temen kita.
Ya tapi tetap aja dong, harusnya dia tahu kalau udah janjian sama kita, sama yang lain dikeduain kayak apa gimana. Siapa tahu kan dijadikan orang tuanya. Nah benar. Tapi masih jam berapa? Kita itu harus positive thinking guys, karena begitu juga kan dia juga teman kita. Ya betul. Iya. Mungkin aja kan dia lagi ada acara yang mendesak dan gak bisa ngomong ke kita gitu kan. Iya, kita kan nggak boleh langsung nyindir. Benar, Bisa benar. tanya langsung dulu. Baik-baik kan bisa. Iya sih. Ya udah sih. Ya udahlah, biarin aja deh. Kita tanya aja langsung nanti ke dia. Iya. Biar kesannya nanti nggak salah paham. Tuh Iya, dan iya. bijak. Iya. Ya betul. Alta Aurel keren banget tau. Iya, nikahnya kemarin kan. Iya mewah banget tau, jadi nikahin Pak Anang. Bercanda. Iya, bercanda kan. Iya, cantik banget. Mewah lagi. Keren. Ya tunggu guys, anterin kamar mandi dong. Biasa. Ini lagi seru-serunya Tolong kan. aku, anterin kamar mandi. Itu lo mending sama Erli aja. Sama kamu aja. Aku tuh susah keluarnya nanti. Ayo aku. Iya, Vera kok maksa sih? Ya udahlah sama aku ini lo biar gampang aja. Ya elah, orang cuma kamar mandi loh. Kamu suka maksa sih. Ya ampun, tolong. Mending sama Ella. Dia Aduh, kamu kamu ke toilet keluarnya. sendiri aja kan bisa. Nggak bisa ya sama Putri. Ayo, Daripada sendirian sama aku, udahlah yuk. Iya Aduh. tuh. pilih, jangan pilih-pilih lah. Ini enak loh. Ini rasa apa sih? Ini rasa matcha, ini kopi. Kalau ini coklat kalau nggak salah. Oh iya iya. Kemarin tuh aku lihat bubur dia itu loh, harganya murah. Oh ya? Iya. Ada coba aja. Bisa. Bentar teman-teman. Kenapa? Kok kayak sedih? Iya, kamu kenapa? Jadi gini guys, aku nih disuruh ikutan lomba nyanyi, gak tau gak pede gitu. Ya, kenapa nggak kamu coba aja? Dikit-dikit Barangkali, iya. Ya soalnya gimana aku juga malu sama suara di sini. Coba aja deh gimana suara kamu. Aku mau denger. Tapi jangan ketawa. Iya enggak. Kak. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Bagus kan ya? Bagus banget. Mantap Iya. Aduh kalian bohongin gak sih? Enggak, ini serius loh. Suara kamu Bener enak nih. loh. Beneran? Iya. Bener lah. Serius. Coba kamu asah terus kemampuan kamu. Latihan aja sih. Iya. Terus berusaha terus. Iya, benar. Iya ya. Saya juga nggak akan ngehianatin hasilnya. Betul banget. Sama satu lagi, jangan lupa doa. Iya. Ya, ya. Minta Tuh. petunjuk Tuhan supaya suara kamu tuh lebih maksimal lagi. Mantap loh. Bener-bener. Good luck ya. Tapi harus berdoa. Ya. Ya. Berdoa dan berusaha. Jangan Iya, ya. berdoa harus berusaha. Oke, thank you Semangat, teman-teman ya. semangat. Oke. Kita mensupport. Permisi mas. Oh iya silakan. Permisi mbak. Lili, dari mana? Dari ini bawah dari toilet mau ambil tas. Oh, Ambil dulu ya. iya ntar balik lagi ya bisa ya, Oke. pulang bareng. Naik dulu. Naik Ya kan. dulu. Posisi mic harus tepat. Tepat. Hmm. Intonasi siapkan. Ini season belum. Wes deh. Mana ada aku cuek, Asik. apalagi tak mikirin kamu. Tiap malam pagi sore ku selalu memikirkan kamu. Ih, kok saya yang merinding ya? Kelilipan. Saya yang merinding agak. Lokal, lokal. Ih, merinding. Gimana? Pulang apa enggak ini saya? Enggak. ya? Enggak. Tadi Golden lagunya ticket. itu Heeh. enggak perlu kita cuek. Karena kita harus selalu respect.
Asik. Cuek respect gitu ya. Harus. Iya dong. Pasti ada pengalaman-pengalaman lah saat kita itu dicuekin. Maksudnya saat kita nggak diberikan. Padahal kita mikirin dia ya. Tapi Iya. Oh, curcol. Curcol enggak. Mas Adi curcol. Jangan. Enggak. Tapi melihat fakta. Iya, aku pernah loh Mas. Jadi waktu di kampus gitu, ada seminar aku duduk gitu ya, terus tuh tiba-tiba diusir, maaf Mas bisa pindah enggak? Ya karena memang ini tempat teman-teman aku gitu. Kirain meja dosen Anda dudukin. Enggak ya. Itu patut kalau Anda diingatkan, itu patut itu memang. Enggak, aku pikir apakah ini kursi VIP? Iya, gitu. Tempatnya rektor gitu. Padahal aku juga agak-agak belakang gitu. Iya, kursi circle ternyata. Iya, ternyata ya ampun gitu banget sih. Jadi kayak padahal ya kayak aku merasa nggak dihargai banget sebagai mahasiswa di situ. Ya. Padahal kita sama-sama mahasiswanya loh ya kan. Iya. Sering juga sih aku lihat juga teman-teman di kampus kadang-kadang gitu waktu dulu sebelum pandemi ini kan sering kelas-kelas besar ya gitu. Kursinya satu deret udah di booking padahal teman-temannya belum datang semua. Gitu. Padahal dia belum pesen juga di aplikasi gitu. Dikira bioskop ya. Enggak ada. Pakai tas, pakai buku, binder dan lain-lain. Oh iya. Bener. Mau nonton nggak nanti? Apa itu? Bioskop. Enggak ya? Iya. Enggak, ini tadi kan kisah iya. Kayak gitu loh maksudnya. Iya. Terus ada ini kayak kejadian-kejadian yang semakin kesini orang-orang itu semakin nggak kelihatan menghargainya. Iya. Apalagi di sosial media kita kan pakai sosmed semua nih. Itu teh. Iya. Terusin teh. Gimana teh? Kita lihat orang-orang itu kadang-kadang ya nggak menerapkan kasih, nggak ada respectnya kepada orang yang membuat konten nih, contohnya malah menghujat dan lain-lain, kasih komen yang nggak membangun. Padahal apa yang dibikin itu karya yang bagus juga sih ya. Iya, nggak bisa dibilang jelek loh, karena jelek kita nggak punya indikatornya jelek. Ya. Hari ini aku mau review gitu-gitu ya. Itu. Iya. Kadang-kadang kan ada yang julid dan lain-lain. Selamat mencoba. Seharusnya kita akan memberi kasih. Gitu seharusnya kita akan memberi kasih, ya kan? Aku dan adikku suka ini. Iya. Respect lah. Kalau bahas iri sebelumnya kita udah bahas iri. Iya. Iri, bilang bos. Tapi banyak fakta yang kayak gitu sih kita nggak bisa nerapin kasih. Bukan kita, malah banyak orang yang nggak bisa nerapin kasih. Apalagi di sekolah. Yang kutunggu. Wow. Tiada yang datang. Itu di sekolah. Tahun berapa itu ya? Ini serius nih di sekolah nih ya. Sekarang nih bukan hanya sekolah sih, mungkin teman-teman yang mahasiswa pun juga merasakan. Dulu kalau kita komunikasi sama dosen ataupun sama guru itu kan selamat pagi Bu, mengganggu waktunya dan sebagainya gitu. Mungkin sekarang lebih sangat bergeser ya. Jadi langsung, Bu PR halaman ini gimana sih Bu? Itu benar sih itu. Itu banyak kondisi-kondisi saat ini itu seperti itu. Jadi kita tidak ada yang namanya 3S mungkin tahu ya. S teler, campur spesial sambel gitu. Bukan, itu nanti ada spesial sambel. Itu ada artinya masing-masing. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Nggak ada salamnya ke guru ataupun ke orang tua ataupun menyapa dengan baik gitu. Mungkin kita belajarlah teman-teman yang ada di rumah juga yang masih sekolah. Kita juga ayo sama-sama jadi anak Tuhan. Karena kita sudah punya kasih nih, kasih Kristus yang luar biasa gitu. Makanya kita harus berikan kasih dengan cara menghargai, memberikan respect yang baik kepada orang yang lebih tua, guru ataupun orang tua kita sendiri gitu. Berarti semua orang itu adalah orang-orang yang harus kita hargai. Benar. Berarti ya. Betul bukan ya? hanya orang yang dekat dengan kita, tapi semua orang itu harus kita hargai gitu Mas Adi. Bukan hanya orang baik saja ya, tapi juga yang jahat kepada kita pun kita juga harus hargai. Maling gitu itu? Maling. Ya kecuali itu ya. Iya maling. Maling gitu masa juga ya. Wih respect banget hari ini dapat TV. Ternyata saya penadah ternyata. Mas, rumah saya ada TV, ada kulkas. Belum diambil. Ada apa lagi? Ada uang 5 juta. Oh iya, biar kita bikin bisnisnya. Bisnisnya dulu, betul. Bukan apa namanya maling juga. Tapi kalau di maling juga
Tapi orang itu pencuri yang di sebelah kanan Tuhan juga akhirnya ini kan apa namanya itu diampuni gitu. Berarti wujud kasih ini nggak cuma ya love aja, tapi bagaimana mengampuni, memaafkan itu ternyata wujud kasih. Iya, tapi yang kita yang kita harus pelajari itu adalah wujud kasihnya Tuhan gitu. Bukan maksudnya kalau ada maling monggo dibersihkan rumah saya gitu kan, enggak gitu kan. Loh, Tuhan Yesus saja mengasihi penjahat yang di sebelah kanannya kok gitu kan. Tapi kan itu kita mengasihi orangnya ya kan. Betul. Sampai seperti itu kita harus mengasihi seperti itu ya kan. Kayak gitu. Teman-teman, kalau aku baca di 2 Korintus 5 nih, ada satu ayat nih teman-teman ya. 2 Korintus 5 ayat 15, 16 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita tuh berarti nggak boleh lihat satu perbuatan atau satu orang ini itu lihat atau memandang dari perspektifnya kita sebagai seorang manusia ya kan. Kita harus kembalikan ya kan. Tuhan betul. Itu mengasihi dia. Betul. Kita mengasihi orang lain bukan karena dia sudah mengasihi kita, tetapi karena Tuhan itu mengasihi dia gitu. Maka dari itu kita harus mengasihi orang lain itu. Harus respect, menghargai seperti itu. Dari kata-kata cuma respect aja memiliki makna yang luas kan, dan nilai-nilai yang diajarkan juga banyak loh. Dan mulai dari ceritanya Zakius dan ayat-ayat yang kita bawakan juga mantep nih. Nah itu mungkin ada ini kata penutup Mas Theo gitu. Oh, kata penutup. Di siang hari ini. Sore ini ya. Kata penutup ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada panitia yang bertugas. Iya. Ini panitia ini ya. Quotes gitu loh. Oh, quotes. Kuat. Waduh. Quote ya, Mas Tio, quote. Jadi ada satu nilai yang aku sorotin tadi. Oh iya. Nilai yang baru dari respect itu. Respect itu adalah wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memfollow Tuhan atau mengikut Tuhan itu nggak cuma dari sosoknya yang suruh selamat saja, tetapi bagaimana selama Tuhan hidup di dunia ini kita bisa menerapkan kasih-kasihnya, bahasa kasihnya Tuhan gitu. Dari pengampunan dan lain-lain, menghargai orang, memperlakukan orang secara baik dan benar. Di Matius 7 ayat 12 juga ada ayat nih yang menyebutkan kalau segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat kepada Nabi. Jadi kita harus hormati nih semua orang. Kita nggak bisa menuntut orang ini supaya berbuat dulu kepada kita baru kita balik. Enggak. Tapi kita harus punya inisiatif untuk berbuat baik, menerapkan kasihnya Tuhan melalui perbuatan kita. Karena Tuhan kan hadir di hati kita yang tadi kita sebutin juga. Wah. Boleh tepuk tangan gak Mas Hadi? Aku enggak. Loh, ya aku juga. Tepuk tangan dong. Wah, saudara ini seru banget ya. Seru banget. Wes, kita punya respect kepada orang lain. Kita punya respect sama orang lain ya kan. Kita sayang sama. I love you full. Wey. I love you Full. Not for you, but for us. Not for you, but for us. Keren banget ya. Iya Karena bahasan kita topik-topik seperti ini akan semakin minggu tuh semakin menarik. Betul. Apalagi kalau kita selalu pantenginya di Elim Radio. El Radio Legendary Point 16 FM. Setiap hari Sabtu jam 4:30 sore di YouTube Elim Ministry. Betul. Besoknya di channel YouTube Ministry juga nih. Jam kan hari Minggu nih besoknya. Jam
Kan hari Minggu ya, pasti. 8.15 ya. Lah itu loh. Sunday fun day. Jam 8.15 ada Sunday Fun Day. Tapi Minggu jam 6 pagi Iya. di gedung gereja kita, Iya. kita masih ada ibadah onsite dengan protokol kesehatan jam 6 pagi loh ya. Jam 6 pagi ya. Jangan kesiangan. Oke. Kayak saya. Enggak usah dibahas. Iya sih. Enggak sekali aja sih, enggak apa-apa. Iya sekali aja. Seharusnya enggak. Itu yang enggak ya Harusnya kan? enggak. Kemalaman. Kemalaman. Pokoknya jangan lupa ibadah setiap hari Minggu. Besok nih jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dan ada Sunday Fun Day jam 8.15. Setelah itu ada apa lagi Mas Adi? Senin, Rabu, Jumat ya. Ini ada doa pagi teman-teman jam Ya. 5 pagi. Kita mau belajar nih ya. Waduh bangun tuh sulit banget ya kan. Oh, enggak sulit. Enggak kok. sulit ya? Kita harus persiapkan dengan baik. Nah, itu ya kan? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Doa pagi. Doa pagi. Tapi setiap Senin ada puasa juga teman-teman. Nah, itu doa puasa hari Senin kita mendoakan untuk apa namanya kondisi bangsa negara, negara ini. lingkungan Betul. kita Betul. gitu ya. Semoga kita terus kuat iman. Itu sama-sama bukan dengan cuma Senin Rebo, tapi Jumat juga bukan cuma 3 itu aja. Ya. Setiap harinya tetap ada ya kan di elohim.id. Ya. Bisa diakses lewat ini nih. Ini namanya handphone. Oh, Handphone, smartphone. Hangpong. Hangpong. Kita bisa akses di Hangpong kita ya kan. Di renungan harian. Nah, ada renungan harian untuk anak-anak, ada untuk remaja pemuda, ada juga untuk umum. Ya. Nah, setiap hari bisa didengarkan, bisa dibaca juga. Nah, Ngomong-ngomong soal mendengarkan lewat Hangpong, ada apa aku lagi? mau lanjutin. Boleh. Handphone itu selain untuk baca renungan, bisa untuk mendengarkan kita. Kita loh ya. Kita As ya berarti ya. As. Yes. di Spotify. Spotify. Oh, Iya. Spotify. Namanya L Radio. Oke. Nah. Ngomong bener gak? Betul. Untung lu. Betul. Aku udah yakin tapi enggak gitu. Di L Radio. Di Banyak situ- deh renungan-renungan yang bisa kita akses di elohim.id. Ada juga nih episode-episodenya di Elohim Radio yang pasti bisa didengerin di Spotify. Wow, ternyata kita ini sudah ada di episode 50 lebih ya. 50 lebih. 52 kalau nggak salah. 52 ya. Iya. Wow, sekarang ini 53. 53. Habis ini 55 gitu ya. 54 dulu. 54 dulu. Kita lihat nanti ada perayaan di 60. Wow. Wih, 60. Ini Iya, saya iya. catat ini. Ini saya catat ini. ini. Kita nggak di sini, kita di rooftop. Ini saya catat ini. Dicatat ini. Daripada lamaan, Iya. kita pamitan yuk. Pamitan. Oke. Theo, ada pantun gak ya Theo? Kami segenap panitia yang bertugas. Iya. Pokoknya kita harus terus memberikan respect, memberikan menghargai orang Ya, lain. betul. Karena ada apa namanya pantun. Pantun. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Enggak ada. Waduh. Lanjut, mungkin Mas Adi bisa buah manggis, buah kedondong. Buah I sama ong. Iya. Buah manggis. Buah kedondong. Buah Kamu kedondong. yang manis kesini dong. Enggak cocok. Makasih loh ya, ini bisa jadi referensi. Makasih ya. Makasih ya. Iya. Tetap di sini lah. Tetap di sini. Semakin Di lagi. bersama kita ya. Betul. Di Elohim Radio, L Radio, Regen 3.16 FM. Raising Souls for the Kingdom. Sampai jumpa teman-teman. Gue sayang lo. Oh, gue sayang lu banget, men. Aku juga nih, respect banget sama lo. Gils. Ini udah gila-gila bro. Banget. Ya kan? Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya.
janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir